selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita, tidak ada di Indonesia. Jadi emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia. Insya Allah kita akan resmikan tanggal 26 Februari. Selama puluhan tahun, Indonesia telah menjadi sumber emas bagi kepentingan asing. Perusahaan-perusahaan tambang besar, terutama dari Amerika Serikat, telah mengeruk emas dari bumi Indonesia dan membawanya ke luar negeri. Grasberg di Papua, salah satu tambang emas terbesar di dunia yang dikelola oleh Freeport-McMoRan, adalah contoh nyata bagaimana sumber daya alam Indonesia lebih banyak dinikmati oleh negara lain. Amerika Serikat telah lama menggunakan emas sebagai instrumen utama dalam mengendalikan sistem keuangan global. Dahulu, setiap dolar yang dicetak memiliki jaminan emas, sehingga nilainya benar-benar setara dengan logam mulia tersebut. Namun, seiring meningkatnya permintaan terhadap dolar, cadangan emas Amerika tidak lagi mencukupi untuk menjamin setiap lembar uang yang mereka cetak. Pada tahun 1965, Amerika Serikat mengambil keputusan drastis. Mereka menghapus jaminan emas untuk dolar dan mulai menerapkan sistem fiat money, sebuah sistem di mana uang tidak lagi memiliki jaminan fisik, melainkan hanya didasarkan pada kepercayaan semata. Dengan kata lain, dolar Amerika Serikat mulai dicetak tanpa dukungan emas, hanya berlandaskan utang dan kebijakan moneter pemerintah Amerika. Melalui sistem ini, negara-negara di seluruh dunia dipaksa untuk menerima dolar sebagai mata uang utama dalam perdagangan internasional, meskipun sebenarnya dolar hanyalah kertas tanpa nilai intrinsik. Dengan kekuatan ini, Amerika Serikat bebas mencetak dolar dalam jumlah tak terbatas tanpa takut inflasi di dalam negeri, karena mata uang mereka terus diserap oleh negara lain. Akibatnya, mereka dapat mengendalikan perdagangan dunia hanya dengan kertas yang sesungguhnya tidak berharga. Namun, sistem yang tidak adil ini menciptakan berbagai permasalahan global, mulai dari krisis ekonomi berkepanjangan, ketimpangan nilai mata uang, hingga inflasi di negara-negara berkembang. Dunia mulai menyadari bahwa dominasi dolar bukanlah sebuah keuntungan, melainkan alat kontrol ekonomi yang menguntungkan Amerika Serikat dan merugikan negara lain. Sebagai respons terhadap ketidakadilan sistem fiat money ini, pada tahun 2009 Aliansi Ekonomi BRICS dibentuk untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Salah satu strategi utama BRICS adalah menciptakan sistem keuangan alternatif yang berbasis jaminan emas dan komoditas lain, seperti minyak bumi, batu bara, dan biji besi. Indonesia, sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah, melihat peluang besar dalam pergeseran sistem keuangan ini. Dengan masuknya Indonesia ke dalam BRICS, muncul gagasan untuk membangun Bank Emas Indonesia sebagai langkah strategis dalam memperkuat ekonomi nasional, sekaligus mengamankan cadangan emas di dalam negeri. Presiden Prabowo dengan visi strategisnya menyadari bahwa langkah ini bukan hanya akan memperkuat Indonesia, tetapi juga dapat mengubah posisi negara dalam percaturan ekonomi global. Tanpa ragu, ia mendukung penuh pendirian Bank Emas Indonesia, sebuah langkah yang bisa mengakhiri ketergantungan Indonesia terhadap sistem keuangan berbasis dolar. Namun, keputusan ini tentu saja tidak akan diterima begitu saja oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Bank Emas Indonesia bukan hanya sekadar institusi keuangan, tetapi juga sinyal perlawanan terhadap dominasi dolar AS. Keberadaan Bank Emas Indonesia akan mengubah banyak hal. Dengan bank ini, Indonesia tidak lagi harus menumpuk dolar untuk memperkuat cadangan devisa, tetapi cukup mengandalkan emas dan komoditas strategis lainnya. Ini bisa menjadi pukulan berat bagi Amerika, karena semakin banyak negara yang meninggalkan dolar, semakin besar potensi pelemahan mata uang mereka. Lalu, bagaimana dampaknya bagi Indonesia? Apa manfaat yang akan kita dapatkan dengan adanya Bank Emas Indonesia? Dan mengapa langkah ini membuat Amerika merasa terancam? Tetap bersama kami, karena dalam video ini kita akan mengulas secara mendalam semua hal terkait Bank Emas Indonesia dan dampaknya terhadap sistem keuangan dunia.
Pendirian Bank Emas Indonesia bukan hanya sekadar membangun lembaga keuangan baru, tetapi juga mengubah paradigma dalam pengelolaan emas nasional. Jika selama ini emas yang ditambang di Indonesia lebih banyak dijual atau dikirim ke luar negeri, maka dengan adanya bank ini, Indonesia bisa menghentikan kebocoran emas dan menggunakannya untuk memperkuat ekonomi dalam negeri. Dengan bank emas, cadangan emas nasional bisa dikelola lebih baik, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Sebab semakin banyak negara yang menyimpan emas di dalam negeri, semakin kecil pula ketergantungan mereka terhadap sistem keuangan yang dikendalikan oleh Amerika. Hal ini sudah mulai dilakukan oleh beberapa negara seperti Tiongkok dan Singapura yang secara agresif menambah cadangan emasnya dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, bank emas juga akan membuka peluang diversifikasi ekonomi, terutama dalam pengelolaan emas sebagai aset yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan sektor real. Dengan sistem ini, masyarakat dan pelaku usaha bisa menggunakan emas sebagai jaminan pinjaman, membuka akses permodalan yang lebih luas bagi UMKM, serta memberikan penyimpanan emas yang aman bagi masyarakat. Namun, langkah ini tidak hanya menguntungkan Indonesia, tetapi juga berpotensi mengubah dinamika ekonomi global. Munculnya Bank Emas Indonesia bukan sekadar langkah ekonomi biasa, melainkan sinyal besar bahwa dunia sedang berubah. Jika Indonesia berhasil mengamankan emasnya sendiri, maka negara-negara lain bisa mengikuti jejak yang sama. Ini menjadi ancaman besar bagi dominasi dolar Amerika Serikat yang selama puluhan tahun menjadi mata uang utama dalam perdagangan global. Gerakan ini sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh BRICS, blok ekonomi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan yang tengah merancang sistem pembayaran alternatif berbasis emas. BRICS telah berencana meluncurkan mata uang baru yang didukung oleh emas dan mata uang lokal anggotanya. Jika ini berhasil, dominasi dolar dalam perdagangan internasional akan mulai terkikis. Sebagai perbandingan, kita bisa melihat bagaimana sistem ini terbentuk. Pada tahun 1974, Amerika Serikat menekan Arab Saudi untuk menyepakati petrodolar, sebuah perjanjian yang mewajibkan semua transaksi minyak dilakukan dengan dolar Amerika Serikat. Dengan perjanjian ini, permintaan dolar meningkat, memperkuat nilai mata uang Amerika, dan memberi mereka kendali besar atas ekonomi dunia. Kini, jika sistem pembayaran berbasis emas berhasil diterapkan oleh BRICS, maka kekuasaan ekonomi Amerika bisa mulai goyah. Dan seperti yang sudah terjadi berkali-kali dalam sejarah, Amerika Serikat tidak akan tinggal diam jika sistem ini benar-benar mulai mengancam mereka. Ketika sebuah negara berusaha melepaskan diri dari dominasi ekonomi global, selalu ada konsekuensi yang harus dihadapi. Indonesia harus bersiap dengan kemungkinan tekanan politik dan ekonomi yang akan datang dari negara-negara besar. Salah satu strategi yang sering digunakan oleh kekuatan asing adalah menciptakan ketidakstabilan dalam negeri. Ini bisa berupa kampanye disinformasi, manipulasi opini publik, hingga gerakan politik yang berusaha mengguncang stabilitas nasional. Kita bisa melihat bagaimana negara-negara seperti Libya, Irak, dan Venezuela menghadapi tekanan luar biasa ketika mereka mencoba mengubah sistem ekonomi mereka agar lebih mandiri. Indonesia bukan tidak mungkin menghadapi skenario yang sama. Demo-demo yang tampaknya spontan bisa saja sebenarnya telah dikendalikan oleh kepentingan asing. Intelijen luar negeri dapat menggunakan berbagai cara untuk menciptakan keresahan dalam negeri, termasuk melalui media sosial dan narasi yang membentuk persepsi publik agar menentang kebijakan ini. Selain itu, kita juga harus menyadari bahwa Bank Emas Indonesia memiliki hubungan erat dengan industri pertambangan nasional, terutama dengan pembangunan smelter baru di Gresik dan Fakfak. Smelter ini memiliki kapasitas untuk mengolah emas hingga 50 ton per tahun, dan dengan dikuasainya mayoritas saham Freeport oleh Indonesia, maka emas yang dihasilkan bisa benar-benar dikelola untuk kepentingan nasional. Namun, semakin besar kendali Indonesia terhadap sumber dayanya sendiri, semakin besar pula potensi gangguan dari pihak asing yang merasa kepentingannya terancam. Pendirian Bank Emas Indonesia bukan hanya langkah ekonomi, tetapi juga bentuk perjuangan kedaulatan nasional.
Jika kita berhasil mempertahankan emas kita sendiri dan menggunakannya sebagai alat untuk memperkuat ekonomi, maka Indonesia bisa menjadi lebih mandiri dan tidak lagi dikendalikan oleh sistem keuangan global yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Namun, jalan menuju kemandirian ini tidak akan mudah. Tekanan ekonomi, intervensi politik, dan bahkan ancaman intelijen asing bisa menjadi tantangan yang harus dihadapi. Jika Indonesia tetap teguh dengan kebijakan ini, maka kita bisa menjadi bagian dari perubahan besar yang sedang terjadi dalam sistem keuangan dunia. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita siap menghadapi tantangan ini? Sejarah akan mencatat bahwa pada titik inilah Indonesia memilih untuk tidak lagi menyerahkan kekayaannya kepada kepentingan asing. Kini, saatnya kita berdiri tegak, mengamankan emas kita, dan memastikan bahwa kekayaan negeri ini benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia.